untuk menggugat semua negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan New York Agreement itu, saya pikir mereka sudah melalui MSG dan juga ya UMP yang bekerja keras di luar negeri. Itu saya pikir gugatannya secara Anda hukum pikir ada bukti nggak? secara Bung, ada bukti nggak bahwa UMWP melakukan hal itu kepada Amerika, kepada Belanda? Nggak ada. Itu yang diangkat ketua OPM Jadi, sekarang. itu dia Bapak. Jadi saya lihat dari beberapa postingan Kakak Jonanari itu sampai di dalam gedung PBB dan dia membahas tentang itu. Halo, Protes. Pak Jadi Moderator. saya pikir begini, berapa fraksi yang sudah tergabung dalam UMP itu punya Moderator Paradoks pekerjaan Papua. penting dalam organisasinya. Nah, di luar dari itu ya UMP sudah menyuarakan tentang melalui Malaysian. Jadi saya pikir begini, ada yang tepat sudah mereka bicarakan. Jadi kita generasi muda, kita melihat dari pelanggaran-pelanggaran atas kemanusiaan yang terjadi di sini. Kalau itu setuju. Kalau hari ini, Kalau itu dari awal kita setuju. Makanya Paradoks Papua hadir juga untuk menyuarakan ketidakadilan, pelanggaran HAM, ya, pelanggaran hukum, aparatur-aparatur negara di sana. Itu yang kita bicarakan justru. Kalau itu tidak ada masalah. Cuma persoalan sekarang kan upaya perjuangan orang-orang Papua ini, faksi perjuangan Papua Merdeka, itu hanya melulu kayak istilahnya begini, kalau pegang moncong senjata nih, moncong senjata hanya ditujukan ke Indonesia melulu. Padahal sebenarnya yang mengendalikan Indonesia itu adalah Amerika, Belanda. Itu maksudnya Bung Pak Jeffrey. Jadi proporsional, maksudnya beliau ingin aja menggalang kebersamaan supaya secara simultan mengarahkan. Oke lah, Pak John Anari sudah mulai juga membicarakan masalah itu. Bagus dong untuk dibicarakan, tapi supaya semua merata. Tapi kalau soal pelanggaran HAM kita setuju. Ini Paradoks Papua bicara terus sampai pelanggaran HAM di sana berhenti. Itu yang kita maksud. benar. Ya, betul Bapak. Saya juga sepakat soal itu. Cuman saya begini, ada beberapa yang memang sudah harus yang seperti kemarin kita dorong supaya tim dari PBB datang di sini itu selalu dihalau. Nah, itu yang mungkin ya kita rasa bahwa kalau Indonesia sebagai negara demokrasi, apa yang sudah dikatakan dengan undang-undang itu benar, mau menciptakan demokrasi seadil-adilnya dan memberikan kemerdekaan kepada semua, itu yang harus dilakukan. Dan saya pikir begini, ada halangan, makanya situasi ini terus berkembang. Situasi yang memanas, kemarin juga teman-teman KNPB turun di jalan bilang bahwa ya hari ini kita bahas seperti begini, kita tidak bisa menggugat ke negara lain. Sedangkan yang untuk akses mereka sudah oke untuk bisa datang ke sini, hadir sebagai penengah, itu tidak bisa difasilitasi oleh Indonesia. Nah, ini kekecewaan. Jadi kapan penderitaan kita mesti selesai? Kalau kita bicara ke dunia ya kasih ruang. Kalau gitu mungkin perwakilan OPM ada, UMP ada, atau WPO ada, atau siapa yang bisa untuk langsung menggugat. Tapi hari ini yang ada di luar sana tuh mereka sendiri-sendiri, pergi sendiri, entah kapalnya apa, karena tidak bisa difasilitasi oleh negara Indonesia. Ya itu yang mungkin harus dicerna begitu, Bapak. Oke. Terus yang satu tuh masalah ini sudah semakin serius karena saya lihat begini, beberapa perusahaan BUMN mulai eksploitasi bagian wilayah-wilayah ini. Ini yang memperkeruh keadaan dan semua orang Papua tahu bahwa Indonesia penyebab. Oke, kita sudah tangkap. Kita bisa bicara ke lain, tapi ya akar permasalahan ini belum putus. Oke, sudah ditangkap Bung, sudah ditangkap. Oke, terima kasih. Baik. Ya, nanti koma dulu. Tuhan berkati. Oke, shalom. Silakan Pak Otis. Ya, jadi kita sepakat tadi ya bahwa sebetulnya yang dipersalahkan oleh rakyat Papua itu bukan Indonesia saja ya, tapi kaum imperialis yang berada di belakangnya. Pertanyaannya, sampai sekarang ini siapa yang mengizinkan, siapa yang memberikan izin kepada kaum imperialis ini untuk terus merampok kekayaan tanah Papua? Yang memberikan izin siapa?
Terus kalau kita melihat Lukas NMB, kenapa Lukas NMB ditahan? Karena salah satu faktornya adalah bahwa waktu itu Lukas NMB sebagai presiden Provinsi Papua tidak mau mengeluarkan izin perluasan penambangan oleh Freeport ke daerah lain di tanah Papua, di wilayah pedalaman itu. Makanya kemudian dia dicari-cari kesalahannya oleh pemerintah, akhirnya sekarang dia ada di dalam penjara. Jadi masalah yang mengeluarkan izin itulah yang menjadi pemicu praktek-praktek imperialisme di tanah Papua sampai saat ini. Ya, yang memberikan izin itu kan Indonesia, begitu. Kalau Indonesia tidak memberikan izin, mana Amerika bisa masuk, mana Cina bisa masuk, mana siapapun bisa masuk. Oke, Pak. Jadi ini yang kita sudah terima ya dari pihak Indonesia sendiri. Kenapa tidak berikan akses dan kenapa PBB saja berbicara, tapi Amerika tidak pernah bicara. Kalau Amerika punya hak veto yang besar di PBB, tidak mungkin tidak didengar oleh Indonesia. Itu menurut orang intelijen Indonesia lah kalau kita bicara ya, tanda kutip, yang mengamati juga persoalan-persoalan ini supaya orang-orang mengerti Indonesia ini tidak bisa punya keputusan tunggal, Pak. Kalau mau dibilang ya itu kan Indonesia yang punya kepentingan, kenapa tutup akses segala macam. Nah kalau Amerika ini kan semua sandiwara politik banyak, Pak. Jadi kalau gitu sandiwara politik ini, Pak, demi keuntungan material Papua. Karena kan kita tahu Papua itu menjadi ladang. Ya kalau Amerika mau, Pak, besok selesai, Pak. Gitu. Tapi kita dengar dulu teman-teman yang lain, Pak. Ini sebenarnya ada permintaan. Saya lanjut sebentar saja 1 menit. Jadi walaupun Indonesia tidak akan memberikan izin kepada Amerika untuk mengeruk kekayaan di Papua, Indonesia akan mencari jalan dengan cara Amerika akan mencari jalan dengan caranya sendiri. Kita lihat bagaimana penyerbuan Amerika di mana-mana, di Irak, di Libya. Amerika akan menyerbu Indonesia kalau sampai Indonesia tidak mengeluarkan izin untuk Amerika mengeruk kekayaan di tanah Papua. Jadi memang benar bahwa Amerika berada di belakang semuanya itu. Kekuatan dunia yang sekarang mengeruk kekayaan di tanah Papua itu ya benar Amerika. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan Indonesia sendiri. Saya sekarang mau jawab satu lagi, tadi ada pertanyaan dari Tuan Bishop tentang mengapa kami tidak menyalahkan Amerika, mengapa kami tidak menyalahkan itu Belanda. Kampanye selama ini ya orang Papua sudah bicara sampai bosan bicara kepada pemerintah Belanda. Dan jawaban dari Belanda itu hanya secara umum saja bahwa ya mereka memang melihat kejadian-kejadian pembunuhan dan lain-lain di tanah Papua yang sekarang terjadi. Mereka memang mengajukan pertanyaan kepada pemerintah Indonesia, mengapa terjadi pembunuhan di sana, begitu. Pertanyaan itu memang disampaikan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia, tapi pembunuhan itu jalan terus sampai sekarang, walaupun sudah ada pertanyaan dari luar. Di Amerika pun begitu sama. Itu nanti Tuan Henk Rumbewas dia jawab sendiri. Mereka Tuan Henk Rumbewas pernah dengan satu delegasi dari Papua sampai di New York, minta bertemu dengan Presiden Obama waktu itu. Presiden Obama tidak bertemu mereka, tapi jawaban dari Obama itu adalah bahwa Amerika memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Begitu. Itu saja. Jadi bukan berarti kami tidak menyalahkan Belanda, Amerika dan lain-lainnya. Australia pun demikian. Itu jaringan solidaritas Papua itu ada di mana-mana. Selandia Baru, Australia, Belanda, Amerika, Kanada, dan banyak sekali negara yang di mana ada kelompok-kelompok solidaritas Papua di sana. Dan mereka selalu memprotes. Tapi ya sampai sekarang nasib Papua masih seperti ini. Oke. Itu saja. Udah terjawab, Pak. Artinya semua ini skenario, by skenario.
Amerika adalah sutradara utama, pemain juga, dan seterusnya. Oke, kita koma dulu Pak. Kita kasih kesempatan yang lain. Ini kasih. ada Pak Bram Goram. Ada Habib juga, Habib Syakur. Tapi sebentar ya, Habib Syakur. Selamat malam, shalom Pak. Ya, Shalom, nanti sebentar shalom. ya. Ya, sabar ya Pak. Sabar Pak. Terima Ini kasih, yang terima lebih kasih. dulu masuk dulu, Bib. Ya, Terima Pak Bram kasih, Goram. terima kasih. Ya, Selamat malam. shalom. Selamat malam Pak Bishop. Salam hormat, sehat selalu. Ya, Salam Pak, untuk kalau boleh saya kasih tahu, ini kan kita punya tema malam ini, kita membicarakan bagaimana R2504 bisa dilucuti, bisa digugurkan, bisa dibatalkan kalau kita memaksa, kalau orang Papua maksudnya, orang Papua memaksa Amerika berperan, Belanda berperan, bukan cuma Indonesia, gitu. Nah, apa pendapat Anda? Dan kedua, ada kesepakatan baru antara OPM dengan pihak negosiator Indonesia. Ini sudah bentuk tim masing-masing. Ini ada ketua OPM di sini. Dalam rangka membebaskan, bukan karena tekanan masing-masing. Tidak ada tekanan. OPM anti tekanan, Indonesia anti tekanan luar. Yang mereka mau lakukan ini karena masalah kemanusiaan. TPNPB OPM Kodam 3 juga sudah mau membebaskan Philips Martins itu berdasarkan kemanusiaan. Karena di awal saya sudah bilang Pak, Philips Martin sudah menyerah, sudah tidak tahan lagi. Dia sudah mau mati rasanya, sehingga kalau mau dibebaskan itu juga berdasarkan kemanusiaan. Dan itu kehormatan buat TPNPB OPM sebagai orang, walaupun pejuang-pejuang yang diisukan sebagai KKB dan sebagainya, tapi mereka juga masih punya hati untuk bagaimana caranya membebaskan saja, walaupun ada negosiasi-negosiasi tertentu, dan ini tidak bicara uang. Negosiasi mereka adalah negosiasi bermartabat. Ya, jadi dari awal TPNPB OPM tidak berbicara masalah uang. Mereka berbicara tentang bagaimana penyelesaian ini dan di negara mana, itu tinggal mekanisme. Nanti Pak Ketua OPM akan bicarakan hal itu. Tapi apa pendapat Anda dulu Pak Bram Goram? ya, saya mau kasih open cam dulu nih. Selamat untuk Ketua OPM, Bung Jeff, hormat diberi. Salam sehat selalu. Kakak Otis dan semuanya ya, yang saya hormati, banggakan, cintai. Pak Bishop, kalau Pak Bishop tanya saya tentang hal itu, maka dia kunci Inggrisnya itu ada di Ketua OPM. Ya, Bapak bertanggung jawab, Pak Ketua OPM, Bapak bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua konflik di Papua yang harus kita selesaikan. Jadi saya ini close cam ya. Jadi Pak Bishop begini, untuk menggugurkan HR 2504, semua rakyat Indonesia yang saya cintai, kita semua memahami hal ini ya. Semua sudah jelas bagi saya, perjuangan Papua, keberhasilan Indonesia membangun Papua di dalam kesalahan, kegagalan, dan kekeliruan semua telah jelas. Dan orang Papua sudah berjuang dan meletakkan dasar perjuangan juga sudah jelas. Hari ini persoalannya ada di Ketua TPN OPM. Apakah ya? Saya pikir beliau sudah tertawa, beliau sudah tahu. Mau berjuang di dalam kerangka negara West Papua yang bersyarat, ataukah tetap mempertahankan perjuangan di dalam organisasi Papua Merdeka non pemerintahan, yang bagi saya katakan bahwa itu non pemerintahan. Ya, saya pikir beliau sudah percaya. Minta maaf, saya harus jujur untuk berkata bahwa HR 2504 sebenarnya telah gugur dengan deklarasi yang dilakukan oleh NFRPB. Ya, sebenarnya dengan NFRPB, karena deklarasi frasa atau nomenklatur frasa dari pemulihan negara saya sudah jelaskan kemarin ya. Deklarasi itu bukan negara Papua bikin negara baru atau membentuk negara dalam negara, enggak. Hanya menyegarkan kembali, memulihkan keadaan yang Bung Jeffrey selalu mempertahankan dengan Konstitusi 1 Juli 1971. Saya pikir beliau sudah sangat paham. Hari ini, saat ini hanya nomenklatur TPN OPM itu dirubah.
menjadi Tentara Nasional Papua Barat, Negara Federal Republik Papua Barat, atau negara apa yang menurut mereka yang bersyarat tentunya. Maka selesai, posisinya sejajar antara TNI Polri, NKRI, dan TNPB, NFRPB, atau negara West Papua yang bersyarat. Terserah kembali kepada orang Papua. Sehingga kita tidak pikir-pikir lagi. Tidak pikir untuk tetap berada di benang kusut selama 60 tahun ini. Karena bagi saya pemerintah, sudah jelas lah, pemerintah Indonesia telah keliru, telah salah, telah gagal, tetapi telah berhasil juga membangun Papua. Saya pikir saya ada kirim untuk Pak Bishop itu. Kalau bisa saya baca, supaya kita mengerti semua. Saya baca, izin dulu ya Pak Bishop, saya baca sebentar, karena tidak lama. Iya. Iya, sorry, saya baca. Biar kita semua paham, berdasarkan kajian literasi, sejarah, hukum, politik, sosial, budaya, maka kita pasti akan temukan konflik politik identitas di tanah Papua yang berkepanjangan. Selama ini, antara lain, pertama, Insinyur Soekarno atas nama NKRI bersalah menggagalkan pembentukan negara West Papua oleh Komite Nasional Papua pada 19 Oktober 1961 di Kongres Rakyat Papua ke-1, 19 Oktober yang disetujui oleh pemerintah kolonial Belanda yang ditandai dengan diizinkannya menyanyikan lagu Haitanaku Papua dan bendera bintang fajar dikibarkan pada 1 Desember 1961, namun digagalkan oleh Insinyur Soekarno dengan paham imperialisme dan Trikora 19 Desember 1961, serta invasi militer Indonesia pada Januari 1962 yang menelan korban Komodor Laksamana Muda Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Yosudarso di Laut Arafura 15 Januari 1962. Konflik antara Belanda dan Indonesia atas wilayah kolonial Netherlands New Guinea adalah tindakan pelanggaran hak asasi terhadap hak asasi manusia bangsa Papua yang tertuang dalam resolusi Sidang Umum PBB 1514 tentang pemberian kemerdekaan bagi wilayah bangsa yang belum berpemerintahan sendiri dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Selanjutnya, pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran hukum terhadap New York Agreement 15 Agustus 1962 dan Roma Agreement 30 September 1962, melanggar hukum asas uti positivus juris antara Belanda dan Indonesia. Kedua, Insinyur Soekarno keliru memperebut wilayah Netherlands New Guinea, Papua Belanda yang sesungguhnya bukan wilayah Indonesia, mantan wilayah kolonial Netherlands Indies, Hindia Belanda yang terbentang yang terbentang luas dari Sabang di ujung barat Sumatera hingga Morotai di ujung timur Maluku, dan dari Miangas ujung utara Sulawesi hingga ke Rote ujung selatan NTT sesuai asas uti positivus juris dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pak Bram, sorry, saya sebentar Pak Bram. Ya, Pak. Karena narasi itu terlalu panjang dan itu kita sudah ulang-ulang bahas di paradoks ini. Maksud kita bicara solusi ke depan saja, Pak. Oke, tentang siapa? Iya, karena ini kan sejarah bagian, artinya ini sudah merupakan kesimpulan sejarah yang berulang-ulang bahkan Anda sudah ucapkan. Ya. Dan tinggal berapa kali kita serukan, sebenarnya kata kunci juga untuk bisa menggugurkan itu adalah persatuan di antara pemimpin-pemimpin Papua sendiri. Apakah bersatu dalam bahtera NFRPB atau bersatu bagaimana? Pokoknya bersatu untuk itu. Siapa? Kedua, ini kan kita mau berbicara ada perkembangan baru. Bagaimana TPNPB sekarang mau melandasi pembebasan Philip Martins ini dalam kerangka kemanusiaan, bukan karena tekanan negara-negara manapun. Karena OPM TPNPB itu anti tekanan, dia nggak pusing mau ditekan dari manapun, mereka nggak pusing. Termasuk Indonesia juga kebal dengan tekanan. Nah sekarang kedua belah pihak ini mau mendengar seruan orang yang ditawan, ini manusia ini Philip Martin. Dia udah capek, dia udah lelah, dia udah menyerah, dia mau mati aja gitu loh. Nah itu sebabnya sekarang bagaimana tim negosiator yang baru ini lagi dibentuk nih Pak di kedua belah pihak.
tim negosiator yang lama yang pakai keluarga Egyanus lah dan sebagainya itu udah dibatalin, Pak. Nggak ada lagi bicara negosiator begitu. Nah, ini tanggapan Anda bagaimana atas berita baru? Karena kita cari win-win solutionnya dan ini tidak ada berbau uang. Prestisius sekali. Silakan, Pak. Ya, Pak Bishop. Jadi yang tadi saya sudah katakan bahwa kuncinya ada di ketua OPM dan teman-teman OPM dan orang Papua seluruhnya. Solusinya hanya, jadi jangan salahkan Indonesia, jangan salahkan siapa-siapa, kita sudah tahu lah. Semua itu sejarah sudah tidak harus terbuka. Saat ini solusinya semua fraksi Perjuangan Papua Merdeka harus dan wajib bersatu dalam kerangka negara bangsa Papua yang bersyarat menurut syarat hukum internasional yang diatur di dalam Konvensi Montevideo, Konvensi Wina, dan Piagam PBB dan lain sebagainya. Kemudian saat ini merubah nomenklatur itu TPN-OPM, karena kalau TPN-OPM minta maaf Bung Jeffrey, maka tidak ada kesejajaran dengan TNI NKRI. Rubah nomenklatur TPN-OPM menjadi Tentara Nasional Papua Barat Negara West Papua. Silakan mau pilih yang mana. Kalau menurut saya itu NFRPB, karena deklarasi pemulihan itu telah memulihkan semua deklarasi-deklarasi yang terjadi di Konstitusi 1 Juli 1971 sampai kepada 27 November 1997. Biar bersyarat menghidupkan kembali. Maka posisi antara TPNPB OPM itu dia tidak lagi menjadi tentara atau faksi perjuangan, tetapi dia menjadi sebuah laskar atau laskar pertahanan orang Papua itu di dalam sebuah negara bangsa, sehingga memiliki kesejajaran dengan TNI Polri. Itu untuk orang Papua, Pak Bishop. Kemudian untuk pemerintah Indonesia sudah tidak penting lagi untuk kita berpolarisasi untuk akhirnya faksi-faksi ini dan menimbulkan korban jiwa terus-menerus lagi. Sudah stop lah. Tadi malam saya sudah bilang, apakah kita masih ingin sama dengan Jerman kepada bangsa Yahudi untuk membunuh bangsa Yahudi sampai 3 juta lebih. Apakah seperti itu di saat Hitler? Kan tidak. Sehingga bagian ini penting. Philip Martin harus dibebaskan dalam keadaan baik, tetapi pemerintah Indonesia harus membuka ruang perundingan dengan orang Papua untuk mengatur perpindahan kekuasaan administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia kepada negara West Papua yang disepakati oleh orang Papua, supaya ada transfer kekuasaan, supaya negara West Papua ini melanjutkan roda pemerintahan bernegara dan berpemerintahan sendiri menurut hak orang Papua. Kalau hal ini tidak terjadi, minta maaf Bung Jeffrey, saya bangga untuk kalian yang berjuang tetap mempertahankan eksistensi hak orang Papua untuk merdeka. Tapi kalau berjuang di luar kerangka negara West Papua, maka minta maaf, nanti tinggal berjalan begini, nelong tinggal talinggar terus di sini saja. Sayang adik-adik kemarin dapat tembak dengan Bung Jeffrey, terus terang, saya sedih. Saya melihat adik-adik KNPB disemprot oleh water cannon, hampias kiri kanan macam, aduh, itu tidak boleh hal itu terjadi. Pemerintah Indonesia sebagai orang tua, hal itu tidak boleh terjadi karena orang Papua punya hak. Tetapi juga kembali kepada orang Papua harus benar-benar memperjuangkan hak kemerdekaan mereka di dalam porsi yang benar menurut aturan hukum. Sudah cukuplah kalau kita lihat, karena kekuasaan Indonesia dari Roma Agreement hanya 25 tahun dan bla bla segala macam. Saya pikir begitu Bung Jeff. Ini PR untuk Bung Jeff dan semua orang pemerintah Indonesia juga dalam rangka memperingati HUT NKRI yang ke-78. Pak Bishop, ini terakhir. Saya
mau mengucapkan selamat Dirgahayu. Besok baru sampaikan. Ini Dalam rangka memperingati. Belum merdeka. Nah, belum merdeka. Besok baru merdeka. Oh, belum merdeka ya. Merdeka. Ya. Siap, Pak Bisop. Begitu Pak Bisop, Oke. itu saja aku terakhir. Resolusi 2504 telah gugur demi deklarasi pemulihan bangsa Papua. Tinggal Menurut ya, thank you. Menurut militan Papua itu sendiri. Salam hormat untuk Indonesia. ya, oke, terima kasih. Menurut militansi orang NFRPB. Ya, mantap. Thank you, Pak. Pak Ketua, kita berikan kesempatan dulu yang lain, atau Anda mau langsung menanggapin dulu ada sesuatu, atau kita biarkan dulu yang lain bicara dulu ya, yang sudah masuk ini. Mungkin kita bicara Rich dulu. Rich, silakan Rich. Selamat malam Rich, duluan. Selamat malam Bapak Joshua, pemilik Ya. Papua. Gimana kabar Kanada? Lanjut Pak, langsung saja. Oke, selamat malam Bapak Heng, Pak Otis, Pak Habib, dan lain-lain sampai dengan Bapak Bram. Kemudian Bapak terkasih kami Ketua OPM. Selamat malam, hormat diberi. Baik, saya mau sampaikan dua hal. Hal pertama, kepada pemerintah Republik Indonesia. Sekali lagi saya harus meminta dengan mohon, jangan membunuh orang Papua, tapi membantu Ketua OPM dan organisasi Papua Merdeka mohon membawa ke PBB dan juga bertanggungjawabkan bagaimana memasukkan Papua ke dalam bingkai NKRI supaya masalah selesai. Tidaklah susah itu. Bapak-bapak di Republik ini orang-orang hebat. Jadi harus lakukan kebenaran supaya kamu juga diberkati. Supaya Papua jadi berkat buat kamu juga. Itu hal simpel, jangan buat keras kepala. Baik, itu hal pertama. Terus hal kedua saya mau bertanya kepada Bapak Ketua bahwa sampai di mana negosiasi untuk Philip Martin. Terus Bapak Bram Gora mohon jangan tegarkan Bapak Ketua, tapi coba bicara masalah internasional, masalah internal kalian dulu. Ini, ini saya rasa kasihan juga ini Bapak Ketua ini. Jadi mohon perjuangan yang dapat yang dijuangkan itu jadi satu dan jangan sudutkan satu sama lain, supaya jangan kami terbunuh. Itu saja yang saya bisa sampaikan, dan juga kembali terima kasih kepada Pak Joshua yang punya ruang untuk kami berbicara di sini. Hormat diberi, Tuhan Yesus berkati semua. Hormat. Hormat diberi Rich. Thank you, God bless. Jadi pesan untuk Pak Bram, jangan salah-salahkan terus Ketua OPM. Ya. Jangan desak-desak Ketua OPM, kasihan dia sudah terlalu capek. Ini bayangkan fans fanatiknya Ketua OPM ini dari Kanada langsung. Oke. Habib Syakur, selamat malam Habib. Hormat Pak Bisop, saya tidak salahkan. Tanggung jawab itu ada di Ketua OPM. Hormat. Iya.